Bu Desi ya. Teman-teman, kemudian mungkin menyampaikan dulu RPS-nya seperti apa di dalam mata kuliah kewirausahaan. Nanti ada capaian pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian. Kemudian capaian pembelajaran dalam mata kuliah kewirausahaan ya, nanti akan dibahas tentang konsep dan teori kewirausahaan, inovasi dalam berwirausahaan, dan proses berwirausaha. Nah, dalam perkuliahan kewirausahaan ini menggunakan metode project based learning, di mana nanti project yang akan dilakukan oleh mahasiswa ya, menjalankan usaha secara berkelompok. Jadi diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini ya, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep dan teori berwirausaha serta memiliki pengalaman dalam membuat perencanaan usaha dan mempraktekannya. Karena ini wirausaha ini adalah salah satu profil lulusan di prodi kita ya. Salah satunya adalah menjadi entrepreneur. Jadi siapa tahu nanti ya apa ke depannya salah satu atau salah dua dari kalian itu bisa menjadi entrepreneur yang sukses gitu ya. Ada kok contoh-contoh kakak kelas atau kakak-kakak yang dulu seperti itu. Eh, Kemudian kajian dan pokok bahasan ya. Jadi bahan kajiannya nanti ada konsep dan teori berkewirausahaan, kemudian nanti akan dibahas mengenai konsep dasar kewirausahaan, hakikat kewirausahaan, dan teori tentang kewirausahaan. Kemudian inovasi dalam berwirausaha, yaitu mengenai ide dan peluang usaha, kemudian kreativitas, kemudian yang ketiga adalah proses kewirausahaan, yaitu perencanaan usaha, praktik usaha, dan laporan hasil usaha. Jadi ini nanti yang akan kita lakukan di dalam satu semester. Jadi sebelum UTS nanti kita akan berdiskusi mengenai poin satu dan poin 2 ya, apa namanya. Kemudian setelah UTS kita baru menjalankan perencanaan usaha dan praktek apa namanya wirausaha dan membuat laporan hasil usaha. Kemudian rencana perkuliahan kewirausahaan, kontrak kuliah, pemaparan tugas ide bisnis gitu ya, nanti kita jelaskan. Kemudian pertemuan 2 sampai 8 ya, 2 sampai 7. 2 sampai 7 apa 2 sampai ya 1 2 3 4 5 ya benar 2 sampai 7 itu nanti ada LMS ya teman-teman ya ada LMS di sana membahas modul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh Bu Desi terkait dengan LMS yang akan digunakan. Nah, di sela-sela antara pertemuan 2 dan 7, nah di sini ada tugas individu ya, apa namanya? Jadi individu nanti itu membuat semacam ide bisnis. Kira-kira apa sih ide bisnis yang apa namanya? Yang kalian nanti akan praktekkan gitu ya. Entah itu berupa makanan, entah itu berupa jasa, entah itu berupa apa yang lain. Nah, ini bersifat individu dulu. Ya, jadi masing-masing nanti mempunyai ide-ide bisnis. Kemudian setelah itu kita rangkum, misalnya si Nandita itu ide bisnisnya itu makanan. Kemudian si Kaila itu minuman misalnya. Kemudian si Dinda misalnya jasa atau jasa misalnya membuka les online, les privat matematik online misalnya, atau misalnya jasa membuat web misalnya, atau jasa yang lain misalnya seperti itu. Nanti kita akan petakan ya, masing-masing dari mahasiswa ini akan kita petakan, kemudian baru nanti kita berkelompok membuat proposal bisnis di pertemuan 8 9. Nah,
Proposal bisnis ini berkelompok kurang lebih 4 orang ya, 3 sampai 4 orang. Nah, ini nanti itu pedomannya itu adalah di UNJ itu ada apa PMW ya. Jadi kewirausahaan. Jadi harapannya nanti dari proposal ini kita ajukan ke PMW UNJ ya. Nanti apa namanya pengajuan ke PMW UNJ itu kan nanti diseleksi ya, entah itu masuk 70 besar, masuk 50 besar, 20 besar, dan syukur-syukur kalau bisa didanai dari PMW tersebut ya. Nah, itu sebenarnya sudah ada contoh ya, apa namanya dari kakak-kakak tingkat ya. Dulu itu pernah loh kita mahasiswa kita itu juara satu PMW di UNJ ya. Harapannya mungkin di kelas ini pun mungkin bisa ya, bisa seperti itu, seperti kakak tingkatnya tadi. Atau mungkin masuk berapa besar sehingga dapat pendanaan dari UNJ. Kalau dikira usahanya itu apa namanya menarik ya, punya value, punya nilai lebih. Nah, itu nanti diseleksi teman-teman. Dari 70 besar itu biasanya diminta untuk presentasi pitch deck-nya di ini ya, penilaian, ada masukan dari sana, kemudian 50 besar dan seterusnya. Jadi nanti template-nya untuk proposal bisnis ini adalah menggunakan acuannya adalah PMW UNJ gitu ya. Kemudian nanti pertemuan 10 ya. Nah, ini adalah persiapan realisasi. Jadi realisasi dari ide bisnis dari kelompok berdasarkan proposal bisnis nanti. Nanti kita lihat persiapan realisasinya seperti apa. Kemudian pertemuan 11 sampai 14 atau mungkin ini bisa ini persiapannya ke 9 aja ya. Jadi ini pertemuan ke-9. Ini biar maksudnya ada waktu untuk realisasinya lebih banyak. Nah, kemudian pertemuan 10 sampai 14 tuh realisasi bisnis artinya kalian sudah di luar kelas mempraktekkan ya, mempraktekkan ide bisnis yang kalian rancang tadi itu di apa namanya dijual atau apa ditawarkan dan lain sebagainya. Kemudian nanti eh mungkin pertemuan 15 atau 16 itu nanti ada pameran produk hasil wirausaha mahasiswa ya, itu bersama ya, kalau nggak salah ya Bu Desi ya. Dengan prodi-prodi yang lain di rumpun matematik, semacam membuat semacam pameran gitu ya. Kalau nggak salah, kemudian nanti terakhir adalah presentasi laporan akhir penjualan ya, apakah apa namanya membuat semacam laporan keuangannya. Nah, di dalam realisasi ide bisnis nanti akan dipinjemin modal ya, dipinjemin modal dari prodi masing-masing kelompok itu 200.000, cuman modal itu nanti di akhir dikembalikan lagi gitu ya. Terserah dari 200.000 ini misalnya kalian bisa mencapai berapa kali lipat ya silakan aja itu buat mahasiswa ya, buat mahasiswa sendiri, bukan buat kita ya, bukan buat prodi. Prodi hanya biar kalian nggak terlalu mengeluarkan uang ya kita ngasih pinjaman dulu sebagai modal awal di dalam realisasi ide bisnisnya tadi. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kemudian kalau referensi buku itu banyak kewirausahaan nanti kalian bisa apa namanya ya mencari dari mana mana saja boleh sekarang kan banyak ya. Nah, kemudian metode pembelajarannya di sini adalah direct instruction sebelum UTS ya, sebelum UTS kita tatap muka, diskusi gitu ya, dosen menyampaikan materi dan lain sebagainya. Kemudian yang setelah UTS kita project based learning. Jadi berbasis project, projectnya adalah produk wirausaha dari masing-masing kelompok tadi. Nah, bagaimana penilaiannya? Karena di sini project based learning, ya. Jadi
komponen apa namanya produknya itu nanti mendapat komponen yang besar ya. Jadi di sini ada 30%, ada 70%. Di dalamnya di sini adalah laporan eh, itu tadi laporan akhir, kemudian kemampuan presentasi dan produk yang dihasilkan. Apakah inovatif, menarik, begitu ya. Kemudian kalau direct instruction nanti ini adalah dari proposal bisnis kalian, mungkin sekitar 20%, yang 10% itu adalah tugas, kuis, dan lain sebagainya. Itu untuk penilaian, jadi lebih banyak di bagian proyeknya. Itu untuk kurang lebih apa sebagai pengantar dari apa namanya mata kuliah kewirausahaan ini. Oke. Itu ya. Kemudian, nah gimana Bu untuk tugas yang pertama itu adalah apa namanya tugas ide bisnis yang dilakukan oleh masing-masing atau pribadi ya, individu ya. Jadi kalian membuat semacam paparan ya pitch deck ya, kayak apa ya? Ntar saya contohkan. Udah kelihatan ya? Ya. Udah. Misalnya ini membuat pitch deck seperti ini ya. Misalnya di sini contohnya dia namanya Prima ya, Breeds Mama gitu ya. Dulunya angkatan berapa gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang misalnya di sini bread mama? Nah, ini latar belakangnya apa gitu. Nah, ini ide bisnis sektor kuliner misalnya mengusung konsep seorang mama yang penuh perhatian ahli dalam membuat sarapan maupun cemilan bagi anak, maka label ini akan menyediakan berbagai produk roti panggang dari manis hingga asin. Nah, idenya muncul dari mana? Ide ini muncul ketika melihat banyak mahasiswa yang memulai kegiatannya dengan perut kosong atau mungkin belum sarapan, banyak yang belum sarapan gitu ya. Nah, itu nah selain itu juga cemilan menunjang kegiatannya sehingga Prima ini hadir menjadi solusi untuk mahasiswa. Misalnya seperti itu. Kemudian oke. Nah, fakta menarik tentang roti. Nah, ini di sini juga diberikan alasannya gitu ya. Misalnya roti memiliki bahan dasar tepung, yang mana tepung merupakan panganan dengan harga yang tinggi pada zamannya. Hal ini membuat roti menjadi makanan yang hanya bisa dikonsumsi oleh kalangan atas pada zaman dahulu. Kemudian identifikasi uh, di sini ya. Dalam memulai suatu ide usaha, tentunya akan menghadapi segala kemungkinan ya. Jadi kemungkinan baiknya apa? Produknya itu menarik minat konsumen, rasa yang disajikan cocok dengan konsumen, pemasaran yang sesuai dengan target sasaran, penjualan yang terus meningkat misalnya. Nah, kemungkinan terburuknya seperti apa? Mungkin perbedaan selera konsumen, rasanya tidak konsisten, sulitnya pemasaran dan branding yang kurang hingga menurunkan penjualan. Nah, kemudian kita melakukan analisis bisnisnya dengan analisis SWOT, ya. Jadi apa namanya kekuatannya apa gitu ya, murah, mudah didapat, bahan mudah didapat. Nah, ini melakukan analisis SWOT terhadap bisnis yang akan dilakukan, kemudian analisis diri, tahu kemampuan diri kita masing-masing, kemampuannya seperti apa. Di sini misalnya memiliki skill dalam membuat produk, memiliki alat yang menunjang, terampil dalam membuat produk. Kendalanya apa? Membutuhkan bantuan tenaga jika produksi jumlah panjang. Banyak ya. Kemudian rencananya seperti apa? Di sini analisis kebutuhan dulu gitu ya. Jadi analisis kebutuhan itu diperlukan untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana produk yang diinginkan konsumen dari segi rasa, bentuk, harga hingga pemasaran.
Kemudian percobaan pembuatan akan dilakukan, percobaan pembuatan produk gitu ya. Eh, apa namanya seperti trial gitu ya, uji coba gitu ya. Kemudian pembuatan dan pemasaran produk. Nah, setelah mendapatkan resep yang sesuai, dibuat produk yang diikuti dengan pemasaran kepada para konsumen. Kemudian kerjasama mitra akan dilakukan kerjasama untuk menjual produk apa namanya misalnya seminar pelatihan dan lain sebagainya. Nah, di sini role model maksudnya role model itu mungkin kalian kan sering ya melihat IG-IG, melihat apalah sosial media. Nah, kira-kira siapa sih role model kalian gitu ya yang menjadi apa sih idola ibaratnya seperti itu yang kira-kiranya role model ini adalah sebagai pengusaha ya contoh menjadi pengusaha yang sukses misalnya kalian bisa kepoin IG-nya atau lihat sosmednya sehingga paling nggak memberikan motivasi ke mahasiswa atau ke kalian gitu ya untuk melakukan usaha-usaha ini kan mungkin dia mempunyai tips-tips, tip and tricks gitu ya bagaimana dia memulai usahanya sehingga menjadi pengusaha yang sukses. Itu mungkin tugas pertamanya ya teman-teman. Maksudnya mulai direnungkan kira-kira apa sih yang belum ini yang menarik gitu ya bisnis yang saat ini atau mungkin kalian lagi jalan-jalan mungkin Car Free Day gitu ya atau kemana kan lihat ya banyak makanan yang dijual ya di Car Free Day. Nah kira-kira apa sih yang menarik di kalangan masyarakat saat ini yang apa namanya yang menarik. Nah, dimulai dari sana mungkin nanti akan keluar ide dari kalian untuk mengembangkan ide bisnis itu tadi gitu. Nah, itu mungkin ya apa namanya tentang rancangan perkuliahan kewirausahaan memang ini berbasis project ya, berbasis project artinya mahasiswa harus menggali inovasinya gitu ya. Nah, nanti keluarlah project itu berupa itu tadi produk-produk dari kalian. Nanti akan dilakukan pameran bersama dengan prodi-prodi yang lain serumpun matematika. Mungkin itu kurang lebihnya. Sebelum dilanjutkan, apakah ada pertanyaan? Ibu izin bertanya untuk tugas Ya, yang tadi itu silahkan. deadline-nya kapan dan dikumpul di mana ya Ibu? Oke. Aduh. Nah, kita sepakati ya, eh apa namanya untuk ide bisnis general model kan ini mandiri ya, sendiri. Nah, mau dikumpulkan di pertemuan ketiga atau keempat? Kalau ini kan saya setnya ada masih di pertemuan ketiga ya. Kalau misalnya memang terlalu cepat ya mungkin pertemuan keempat nggak apa-apa sih, kesepakatan aja. Itu nanti dikumpulkan di mana? Nanti apa namanya saya di ke drive saya atau nanti kita membuat apa sih namanya Bu Desi ke Teams nggak? Ini kan kalau online begini kan Zoom-nya link Zoom-nya dari mahasiswa ya, ya Kayla ya. Iya Ibu. Ya, kan pada milih dari mahasiswa ya link Zoom-nya ya. Ya udah nanti dikirim aja di drive gitu, dikumpulin di drive entah itu dari saya, nanti saya kirimkan untuk kumpulan tugasnya ya. Baik Yang Ibu. pertama adalah ide bisnis dari perorangan dari masing-masing mahasiswa dulu. Dibuat contohnya seperti tadi ya, pitch deck seperti tadi nanti saya coba kirimkan supaya menjadi contoh gitu ya. Sekalian sama proposalnya juga boleh. Izin Bu, Proposal Kasih untuk Ibu. pertemuan eh, 8 izin Bu untuk yang ya. platform dari Wadwani yang sempat saya share itu Bu, itu juga sebenarnya memberikan kemudahan untuk mahasiswa mengerjakan pitch deck-nya langsung di platform. Oh Eh, gitu. jadi nanti Ya dibuatkan boleh Bu Desi.
buatkan kelasnya, nanti Oh, masing-masing bisa langsung memberikan nama nama apa namanya nama ide usahanya, terus beberapa informasi terkait ide usaha tersebut. Gitu sih Bu. oke. Nah, mungkin secara garis besar mungkin dari saya tadi ya teman-teman ya mengenai kontrak atau perkuliahan kita dalam satu semester. Nanti mulai pekan depan kan kita menggunakan LMS ya. Nah, itu mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Desi ya, yang bagian teori dan LMS-nya. Mungkin bisa dijelaskan sekarang Bu Desi atau bagaimana? Saya belum buka kelasnya sebenarnya Bu. Cuma Mm-mm. saya sudah punya akun untuk masuk platform tersebut. Ya, boleh. Saya izin Misalnya share ya Bu. memberikan gambaran dulu ke mahasiswa seperti apa sih LMS khusus kewirausahaan ini. Sudah terlihat belum? Apakah sudah terlihat? Di saya kok belum ya? Belum. Udah, sudah aku terlihat. Oke, Mungkin jadi ini dijelasin nama webnya apa gitu ya, Bu Desi ya, yang kemarin ini. Oke, ya. silakan. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan Bu Desi ya, teman-teman. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Jadi kemarin sempat ada pelatihan beberapa pertemuan untuk terkait platform ini. Jadi ada suatu organisasi NGO Nirlaba ya di sini, Wadwani, salah satu organisasi nirlaba yang fokus untuk memberikan uh, apa ya seperti pelatihan-pelatihan terhadap kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah di sini kalau dilihat ini saya sudah mengerjakan beberapa ini ya modul. Jadi kan kita berdasarkan tadi penjelasan dari Bu Dwi ada 12 modul. Jadi 12 modul ini bisa teman-teman lihat di platform ini. Nanti mungkin saya bukakan dulu kelasnya, terus nanti saya kirimkan beberapa yang harus dilakukan gitu ya. Bagaimana membuka kelasnya, lalu bagaimana mengerjakannya. Tapi secara garis besar mungkin akan saya perlihatkan hari ini. Jadi di sini saya sudah melakukan uh, menyelesaikan modulnya itu ada 12 modul, di mana 12 modul ini ada kuisnya. Cuma mungkin untuk pengerjaan kuis itu masih tahap diskusi ya, mungkin nanti akan didiskusikan lagi dengan Bu Dwi, artinya apakah kuis ini juga berlaku untuk mahasiswa atau hanya melihat modulnya saja, karena tanpa mengikuti kuis sebenarnya sudah bisa mahasiswa bisa lihat isi dari tiap modul. Lalu seperti yang tadi saya katakan bahwa di sini juga memberikan langkah-langkah untuk membuat pitch deck. Ini namanya Ignite X. Jadi kalau misalkan karena ini masih saya ya, masih akun saya. Kalau misalkan kita pergi ke kursus di sini, mungkin karena nanti ketika kelasnya dibuka tampilannya sudah langsung seperti oke, sudah ya, mulai ya. Mohon maaf. Oke, jadi nanti tampilannya seperti ini. Di sini 0/3 penilaian, artinya seperti yang tadi saya katakan bahwa akan ada 3 kuis. Kalau misalkan kuis 1, 2, dan 3 sudah dikerjakan, berarti nanti ini 3/3. Cuma untuk mengerjakannya seperti yang saya tadi katakan masih terdiskusi ya, apakah perlu dikerjakan atau tidak. Lalu ini 0% perkembangan. Jadi nanti ketika ini kan ada ringkasan, ini materi pembelajaran. Jadi modulnya ada di sini semuanya. Nah, di sini masih tahap perkenalan ya. Jadi ada introduction-nya,
terus ada kuis-kuis yang beginners kuisnya. Nah, mungkin yang menjadi perhatian dan akan menjadi topik di pertemuan selanjutnya adalah ketika problem identification sama customer identification and needs validation. Nah, ini kalau kita lihat sampai sini modul 12 ya, sampai ke venture idea visibility. Jadi sebenarnya saya lupa ketika kita sampai tahap modul, kalau tidak salah di antara modul ini ya, modul setelah kuis 2 kalau nggak salah, itu Wadwani juga memberikan akses untuk ke chat GPT tapi versi mereka gitu. Jadi kita bisa bertanya apapun itu tapi hanya tentang entrepreneurship-nya, hanya tentang kewirausahaannya aja gitu ya. Uh, Lalu nanti juga akan diberikan bagaimana perhitungan suatu produk itu seharusnya kita jual. Lalu juga melihat siapa aja sih sebenarnya orang-orang yang telah atau yang sudah ada bisnis sebelumnya seperti kita. Gitu. Jadi mereka juga memberikan informasi. Nah, nanti ini yang modulnya ya, pembelajaran modulnya. Lalu ini perjalanan usaha. Oke, jadi mungkin karena tadi masih berupa individu, oke, nah ini kalau misalnya kita klik tadi buat usaha ya, kita bisa menamakan usahanya apa, terus logonya. Misal memang kita mau buat startup gitu ya, jadi nama perusahaannya apa, jenis industri, terus keterangan dan sebagainya nanti muncul. Oke, nah kalau yang kemarin itu saya mengajukan usaha seperti di bidang apa ya, permainan edukatif. Cuman memang ketika teman-teman memilih mau bentuknya seperti apa, itu mungkin harus memikirkan juga ya rasionalitas, apakah memang ide bisnis ini bisa dibuatkan proposal dan sampai akhirnya nanti di bulan Desember atau ketika waktunya UAS itu ada sampai ke tahap pameran, itu juga yang harus diperhatikan. Jangan sampai usahanya udah brilian nih idenya, tapi kan kita juga berpacu sama waktu ya. Jadi nggak sampai akhir, itu juga pasti menjadi apa namanya poin yang membuat nanti nilainya malah berkurang karena tidak sampai ke laporan bisnisnya gitu ya. Seperti itu, jadi mungkin nanti saya buatkan dulu untuk kelasnya, terus nanti teman-teman bisa masuk, bisa dilihat bentuknya seperti apa gitu. Kemarin tuh ada sempat yang kepikiran dengan bidang jasa gitu ya, dan itu sih apa masukan dari saya, kalau misalkan jasa apakah memang terukur sampai bulan Desember gitu. Terus untuk laporannya seperti apa, banyak poin-poin yang harus diperhatikan gitu. Dan yang poin penting sih sebenarnya saya melihat bahwa mata kuliah kewirausahaan ini kan uh, untuk menjadi entrepreneur itu kan sebenarnya belum tentu semua mahasiswa di sini menjadi entrepreneur gitu ya. Mungkin ada yang memang basicnya mau aman dulu nih jadi karyawan misalnya gitu kan. Cuma memang beberapa topik yang dalam mata kuliah ini itu sangat membantu kita ketika kita terjun ke lapangan atau misalkan sudah menjadi lulusan atau alumni yang bekerja. Kalau misalkan kita lihat kewirausahaan ini kan sebenarnya lebih berfokus pada
salah satu aspek yang dituju juga bagaimana cara berkomunikasi kan. Komunikasi, nah itu biasanya juga berhubungan sama pemasaran. Mungkin dari kalian nanti misalnya ada di atau akhirnya bekerja di salah satu divisi yang berhubungan dengan business development misalnya. Kalau misalkan pada akhirnya menjadi seorang account eksekutif AE di pemasaran gitu ya, eh, pembuatan pitch deck, bagaimana membuat pitch deck itu sangat dibutuhkan. Mungkin tadi Bu Dwi udah sedikit kasih ini ya apa contoh dari pitch deck siswa sebelumnya. Cuman saya juga akan memberikan mungkin sedikit gambaran juga kalau misalkan memang pada akhirnya memang bukan jadi entrepreneur tapi kemampuan untuk membuat pitch deck juga digunakan misalnya menjadi seorang yang berada di divisi business development tadi gitu ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Belum Bu. ya? Susah. Eh, Mungkin kalau kalian sudah sangat familiar dengan Canva ya, mungkin bisa dimulai dari Canva. Jadi untuk beberapa atau untuk orang yang bekerja di bidang business development itu untuk melakukan lobby-lobby terhadap akan mengeluarkan produk, akan mengeluarkan layanan, itu kan pasti bertemu dengan klien atau orang yang akan memberikan dana terhadap kegiatan kita pastinya. Nah, ini saya sorry. Ya ini agak oke. Nah, misalnya kalian mau propose nih kegiatan layanan jasa, misalnya mau menggelar event misalnya. Nanti kan kalian bikin eh, apa namanya event plan. Misalnya kalian menggait untuk kliennya HSBC. Terus mau buat nih eventnya tentang global business dialog. Nah, denger ya pastinya tentu. Jadi kita misalnya dari media massa menggait beberapa perusahaan yang profitable dan menjadikan acaranya menjadi lebih luas jangkauannya. Jadi ini juga salah satu tampilan pitch deck gitu ya. Oke. Jadi tampilan pitch deck kalau yang di platform Watwani tadi sih sebenarnya template-nya masih masih sangat perlu diubah ya karena uh, secara tampilan sih kalau menurut saya kurang. Cuman memang ide-ide dalam membuat ininya bisa menjadikan kita lebih mudah. Misalnya konten-konten atau materi yang harus dijelaskan di pitch deck itu juga sudah diarahkan oleh platform tadi. Seperti ini ya. Jadi backgroundnya sama sama tadi. Maksud saya adalah walaupun kalian pada akhirnya tidak ada di ranah entrepreneur menjadi seorang entrepreneur, tapi ternyata uh, apa apa materi-materi yang dipelajari di MK ini juga bisa kalian gunakan untuk salah satunya ini gitu ya.
Oke, sebentar. Sebentar, laptopnya bermasalah karena belum mati dari kemarin. Bentar ya.